Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajarnya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Apa saja? Ya, betul sekali. Tetap memakai masker ketika berpergian, tetap menjaga jarak, hindari kerumunan, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Dan yang terpenting yaitu stay at home. Oke, hari ini anak-anak belajar bersama Miss Fitri ya. Miss Fitri akan menemani pembelajaran kalian. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya anak-anak, sebelum belajar bersama Miss Fitri hari ini, Miss mempunyai aturan yang harus dipatuhi oleh anak-anak sebelum pembelajaran online kita hari ini dimulai. Peraturannya yaitu sebagai berikut. Oke anak-anak, jika kalian sudah menaati peraturan tersebut, kalian tentunya sudah siap dong belajar hari ini. Oke, kalau sudah siap, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Adapun muatan pembelajaran kita hari ini yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan PPKN. Sebelum memulai materi pembelajaran hari ini, Miss Fitri akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu sebagai berikut. Nah, itu dia tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Oke, langsung saja ya kita masuk ke materi pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari bahan-bahan dari masing-masing keanekaragaman benda, lalu dilanjut dengan langkah-langkah menyajikan informasi dari hasil pengamatan. Yuk langsung saja kita masuk ke materinya ya. Anak-anak, tentunya kalian sering ya mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti ini. Ada meja, kursi, sapu, balon, tas, ban, dan lain sebagainya. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita itu memiliki bahan yang berbeda-beda. Ada yang terbuat dari logam, kaca, ataupun terbuat dari karet. Yuk sama-sama kita cari tahu benda-benda apa saja yang terbuat dari logam, kaca, dan karet. Sebelum itu, kalian silahkan membaca teks bacaan terlebih dahulu ya. Teks bacaan mengenai benda dari logam, kaca, dan karet pada Bu Pena halaman 17. Selamat membaca. Oke, bagaimana anak? Apakah kalian sudah selesai membacanya? Hebat sekali. Nah, sekarang coba informasi apa saja yang terdapat pada teks bacaan tersebut. Iya, betul. Benda-benda yang ada di sekitar kita ada yang terbuat dari logam, kaca, dan karet. Yuk kita bahas ya, benda apa saja itu? Benda dari logam. Nah, sifatnya ini keras, kuat, penghantar panas yang baik, tidak menyerap air, dan dapat ditempa. Bahan yang termasuk logam antara lain besi, baja, tembaga, aluminium, dan emas. Logam biasanya itu dimanfaatkan untuk membuat tiang bangunan karena sifatnya yang kuat, misalnya besi dan baja.
Nah, selain itu, logam juga bisa digunakan untuk peralatan masak karena sifatnya mudah menghantarkan panas tadi kan. Oke, misalnya itu aluminium. Nah, aluminium ini dimanfaatkan untuk membuat panci, wajan, dan teko. Nah, itu dia benda-benda yang terbuat dari logam. Yuk, sekarang kita lanjut cari tahu ya benda yang terbuat dari kaca. Kaca memiliki sifat kedap air, tembus cahaya, dan mudah pecah. Apa saja ya contoh dari benda yang terbuat dari kaca? Ya, benar, yaitu peralatan rumah tangga seperti piring, gelas, dan mangkuk. Kaca juga dapat digunakan untuk membuat jendela, pintu, dan akuarium. Itu dia benda-benda yang terbuat dari kaca. Oke, kita lanjut ya ke benda-benda yang terbuat dari karet. Nah, tahukah kamu bahwa karet itu terbuat dari getah pohon karet? Getah karet ini diolah menjadi karet yang siap dipakai untuk membuat suatu benda. Apa saja ya bendanya? Sebelum itu kita cari tahu dulu sifat-sifat dari benda karet. Ya, benda karet ini memiliki sifat lentur, kuat, dan tidak menghantarkan panas. Nah, benda-benda tersebut seperti sandal, sepatu boot, ban, bola, perahu karet, dan lain sebagainya. Itu dia contoh dari benda-benda yang terbuat dari karet ya. Baik anak-anak, setelah kita melakukan pengamatan terhadap benda-benda di sekitar, tentunya kita memiliki tujuan. Tujuannya apa ya? Ya, betul. Tujuannya yaitu mendapatkan informasi penting mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya, setelah kamu mengamati benda-benda yang ada di sekitar kamu dan mendapatkan informasi penting, kemudian kamu dilanjutkan menyajikan teks informasi tentang benda-benda di sekitar. Hal yang perlu kamu ketahui yaitu informasi tentang benda-benda di sekitar kita dapat diperoleh dari teks yang kita baca. Yang kedua, kita dapat mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi yang ingin kita ketahui. Nah, setelah itu kita dapat menyajikan informasi tersebut dalam bentuk bagan. Nah, berikut langkah-langkah untuk menyajikan teks informasi. Yang pertama, membuat judul. Yang kedua, membuat karangan teks, pembukaan, inti, dan penutup. Yang ketiga, membuat kalimat pembuka. Yang keempat, membuat informasi penting. Dan yang terakhir yaitu membuat kalimat penutup. Itu dia langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menyajikan teks informasi. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Oke, hebat sekali. Kita lanjut ya. Selanjutnya, kita akan ke muatan matematika. Kita akan mempelajari kesetaraan satuan panjang baku, yaitu sentimeter, meter, dan milimeter. Anak-anak, kita telah mempelajari bagaimana cara melakukan panjang benda dengan satuan baku menggunakan alat ukur panjang. Iya, betul. Nah, hasil pengukuran panjang tersebut dapat dinyatakan dengan satuan baku. Apa saja? Masih ingat tidak satuan baku itu ada apa saja? Iya, betul. Ada meter dan sentimeter. Oh iya, anak-anak tahu tidak bahwa selain satuan meter dan sentimeter, masih ada loh satuan baku beberapa lainnya. Ada yang tahu tidak? Ya, betul, ada satuan baku milimeter. Oh ya, nih, satuan baku itu dapat dinyatakan dalam satuan baku lainnya. Maksudnya apa ya? Nah, kalau kalian bingung, sekarang kalian perhatikan ya antar satuan panjang tersebut dengan bantuan tangga satuan konversi panjang sebagai berikut. Nah, ini dia yang dinamakan dengan tangga konversi satuan meter atau panjang. Coba dilihat ya, diperhatikan terlebih dahulu tangga tersebut. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian bisa memahami maksud dari tangga tersebut? Oke, kalau belum, kita sama-sama bahas ya. Ya, ini adalah tangga konversi satuan panjang atau meter. Nah, pertama itu ada yang namanya kilometer atau disingkat dengan km. Yang kedua HM. Yang ketiga dam. Tangga selanjutnya ada meter. Tangga selanjutnya lagi ada
dm atau desimeter, tangga selanjutnya lagi ada cm atau sentimeter, dan yang paling bawah yaitu mm, milimeter. Nah, selanjutnya ini anak tangga ini setiap naik satu tingkat atau satu tangga anak tangga, maka dibagi 10. Nah, berarti kalau misalnya naik 2 tangga itu dibagi berapa? Ya, betul, dibagi 100. Nah, kalau misalnya turun, ketika dia turun 1 tangga atau 1 tingkat, itu artinya dia dikali 10. Kalau misalnya 2 tangga, turunnya jadi berapa dikalinya? Iya, betul, dikali 100. Nah, berikut contohnya ya, seperti ini. Oke, kalau 1 meter berapa sentimeter ya? Ada yang bisa jawab? Ya, meter ke sentimeter kira-kira turun apa naik ya tangganya? Iya, betul, turun. Kalau turun berarti dikali 10. Setiap satu anak tangga berarti dikali 10. Meter ke sentimeter turun berapa tangga? Turun 2 tangga. Pintar sekali. Berarti dikali berapa? Dikali 100. Oke, hebat. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Oke, kalau misalnya 100 cm diubah menjadi milimeter, kira-kira jadi berapa ya? Nah, tangganya itu naik apa turun? Oke, pintar sekali, yaitu turun. Turun berapa? Turun 1 tangga. Kalau turun berarti diapakan? Dikali berapa? Dikali 10, karena turunnya hanya 1 tangga. Hebat sekali. Jadi 100 cm sama dengan 1000 mm. Ayo sekarang kita perhatikan contoh berikut ini ya. 3 meter berapa sentimeter ya? Ya, betul, 300 cm, karena turun 2 tangga, maka dikali 100. Jadi 3 meter sama dengan 300 cm. 300 cm berapa milimeter ya? Ya, betul, 3000 mm, karena turun 1 tangga. Karena turun 1 tangga, maka dikali 10. Nah, jadinya 3 meter sama dengan 300 cm sama dengan 3000 mm. Oke, hebat sekali anak-anak Miss. Oke, ke soal selanjutnya ya. 215 cm sama dengan berapa meter ya kira-kira? Jadi seperti ini anak-anak. 215 cm kita pecahkan dulu menjadi 200 cm ditambah 15 cm. Itu berarti artinya sama saja ya, 215 cm. Nah, kita cari deh 200 cm itu berapa meter kira-kira ya. Nah, kita lihat cm itu ke meter naik apa turun. Ternyata cm ke meter yaitu naik berapa? Naik 2 tingkat. Kalau naik berarti dibagi berapa? Ya, betul, dibagi 100. Artinya 200 dibagi 100 berapa ya? Ya, betul, 2. Berarti 2 meter. Nah, sisanya berapa? Masih ada sisa berapa? Iya, betul, masih sisa 15 cm. Jadi 2 meter 15 cm. Itu hasilnya ya. Ya, selanjutnya silahkan kalian berlatih ya untuk mengerjakan 5 soal yang telah Miss Fitri berikan. Selamat mengerjakan anak-anak. Good luck. Oke, kita ke muatan pembelajaran yang terakhir ya, yaitu PPKN. Kita akan mempelajari sikap yang harus kita lakukan ketika kita melakukan musyawarah. Oke, langsung saja ya, kita bahas materi tersebut. Anak-anak, coba kalian perhatikan ya simbol-simbol Pancasila berikut ini. Nah, menurutmu simbol ini simbol sila yang keberapa ya? Ya, betul, yang
4. Bunyinya bagaimana? Ya, betul, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, nah bentuk dari pengamalan sila Pancasila yang keempat ini adalah, ada yang tahu? Ya, betul, bermusyawarah. Ya, musyawarah ini merupakan bentuk pengaplikasian dari sila yang keempat, karena makna dari sila keempat yaitu setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya dalam bermusyawarah. Nah, apakah kalian pernah melakukan kegiatan musyawarah? Dengan siapa kalian melakukan kegiatan tersebut? Coba, Miss mau tanya, bagaimana sih sikap yang harus dilakukan ketika kita bermusyawarah? Iya, betul sekali. Pertama, menyampaikan pendapat dengan santun. Yang kedua, menghargai dan mendengarkan orang lain yang sedang menyampaikan pendapat. Dan yang ketiga, yaitu hasil musyawarah adalah keputusan terbaik yang disepakati bersama. Jadi, jika pendapat kita tidak digunakan, maka kita harus menerima dengan lapang dada. Oke, itu dia ya sikap yang harus kita lakukan ketika kita sedang bermusyawarah. Oke anak-anak, hari ini kita telah mempelajari menyajikan informasi tentang benda-benda di sekitar, lalu langkah-langkah menyajikan informasi dari hasil pengamatan. Setelah itu kita belajar juga tentang kesetaraan satuan panjang baku, yaitu meter, sentimeter, dan milimeter. Dan yang terakhir kita mempelajari sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah. Oke anak-anak, sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk dikerjakan semua tugas yang telah Miss Fitri berikan. Semangat ya, dan sukses selalu. Dadah, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.